Halo, selamat datang di Serangkai Sound Channel bareng aku Ardiansa. Dan kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget nih di Twitter atau yang sekarang dinamain dengan X ya. Dan ini sebenarnya berita yang menyedihkan. Jadi aku mau sedikit berikan konten berkaitan dengan edukasi sedikit lah ya terkait hal ini, karena aku juga punya pengalaman sedikit terkait ya yang akan kita bahas kali. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal pinjaman online. Nah, kali ini lagi rame banget, lagi trending di X ataupun Twitter. Ini di reveal sama @rakyat versus pinjol, yaitu revealer. Dan ini ada sedikit cerita yang cukup menyedihkan ya buat kita semua. Dan ini aku bacain terlebih dahulu threadnya. Nanti kita ngobrolin soal pinjol ini. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa buka X ataupun thread dari Twitter. Dan ini lagi rame tagarnya, yaitu salah satu nama pinjol yaitu Kami Ada. Ini ku samarin ya. Kalau trendingnya ada Kami, cuman kita nanti nyebutnya Kami Ada aja ya, biar nggak nyebut secara spesifik ke pinjol ini. Walaupun ya ini memang meresahkan, nanti aku cukup bahas terkait pinjol ini gitu. Walaupun nanti kita coba ngobrolin secara general aja ya. Nah, ini aku baca terlebih dahulu threadnya. Jadi di thread dari True Revealer atau rakyat versus pinjol ini, dia bercerita ada seorang uh, ini menceritakan korban, ini disebutnya inisial aja ya, yaitu K. Si korban ini, dia itu punya anak masih berumur 3 tahun, bekerja di sebuah instansi pemerintahan, kontraknya itu 5 tahun, dan si K ini meminjam uang dari Kami Ada ini sebesar 9,4 juta. Dan tahu nggak sih, pinjamannya itu kan dia minjamnya 9,4 juta dan dia harus mengembalikan 18 jutaan, hampir 19 juta. Nah, kenapa bisa gede banget, nanti aku kasih tahu alasannya seperti apa. Tapi intinya dia pinjam di Kami Ada itu 9,4 juta dan harus mengembalikannya itu adalah 18 juta. Berarti ini mungkin pinjaman dengan cicilan 9 sampai 12 bulan mungkin ya. Nah, jadi masalahnya itu ketika si K ini mulai tidak bisa membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo. Jadi kalau yang namanya pinjaman online itu kan ada tempo ya, tiap bulannya harus membayarnya. Nah, ini ketika si K ini nggak bisa ngembaliin sesuai dengan waktunya, nah ini mulai dia mendapatkan teror dari penagih hutang dari si Kami Ada ini. Ya biasanya dia penagihannya melalui debt collector dari DC ya. Di situ debt collectornya si Kami Ada. Nah, teroran pertama itu, jadi kan si K ini kerja tadi di instansi pemerintahan, dan uh, teror pertamanya itu si debt collectornya ini nelponin terus ke kantornya si K ini tempat bekerja. Tahu dari mana si debt collector ini K itu bekerja di mana? Kan biasanya kalau pendaftaran pinjaman online itu kita harus mengisikan kita kerja di mana, alamat perusahaannya, nomor perusahaannya itu biasanya dicantumkan. Nah, si kantornya itu ditelepon terus menerus sama si debt collectornya itu Kami Ada itu. Otomatis kan dari pihak kantornya itu merasa terganggu ya, mulai dari ya saya customer service-nya segala macam kan ditelepon terus. Akhirnya si K ini dipecat dari kantornya gitu. Dan alasan dipecatnya yaitu karena sudah mengganggu secara kerja dan juga perusahaan itu sendiri. Nah, si K ini akhirnya, tapi dia pada saat balik ke rumahnya, dia ngakunya sama istrinya itu kontraknya SK-nya itu nggak turun, jadi nggak diperpanjang secara kontraknya. Padahal alasan sebenarnya masalah itu. Jadi dia nggak cerita jujur terlebih dahulu nih sama si keluarganya gitu. Nah, akhirnya ketika Kak ini dipecat kan otomatis dia, istri sama anaknya itu balik ke rumah orang tuanya gitu ya, karena mungkin secara pendapatan berkurang dan lain-lain. Nah, selanjutnya jadi terornya itu belum berhenti gitu. Ketika si Kak ini udah dipecat, terornya itu berlanjut ke adanya orderan fiktif dari GoFood, GrabFood, itu yang food itu gitu. Jadi si Kami Ada ini atau si debt collector ini membuat orderan fiktif. Orderan fiktif itu kayak kamu mesenin makanan buat, misalkan aku mesenin makanan buat si B gitu, atau si K ini buat pesanan, tapi sistem bayarnya itu ada bayar di tempat ataupun ya COD lah atau seperti apa gitu. Tapi ya itu jadi kayak akhirnya si orderan itu masuk,
si Grab ataupun GoFood-nya itu kan datang ke rumahnya dan menagihkan pembayaran dengan orderan-orderan palsu itu. Nah, yang parahnya di sini itu sampein bahkan sehari itu bisa sampai 5 sampai 6 orderan fiktif. Nah, ini kan parah banget ya. Maksudnya kita pertama ya sebagai kita mendalisisikannya sebagai seorang yang sudah terlilit hutang di pinjaman online itu, kita harus membayar hutangnya, membayar cicilannya. Terus yang kedua, kita dikirimin orderan-orderan fiktif yang mana itu kan secara tidak langsung kita juga harus mengeluarkan duit kan untuk membayar itu. Walaupun kadang ada beberapa driver yang mengerti gitu, akhirnya ya kan kita nggak memesan ya, tapi kan ada beberapa ya ini kan juga susah juga di si abang-abang Grabnya ataupun GoFoodnya, karena kan mereka sudah mengambil, sudah membayar ke sananya, dan otomatis kan pasti ada bersih tegang lah antara si drivernya ini sama si yang menerima orderan fiktifnya ini gitu. Otomatis ya sanksi sosial kena, malu juga ke tetangga, akhirnya ketahuan juga. Walaupun di sini tetangganya banyak yang baik nih, ada beberapa orderan fiktif itu yang dibayarin sama tetangganya, akhirnya dibeli sama tetangganya gitu. Tapi yang tiap hari dikirimin 5 sampai 6 order otomatis kan juga pusing gitu. Maksudnya untuk sebagai korban tuh kasihan banget gitu. Maksudnya satu, dia udah harus ngelunasin cicilannya, yang kedua dia udah harus ngeluarin duit buat bayarin orderan fiktif ini. Nah, ini kasusnya sih kan, nanti ada cerita lagi terkait kasus orang lain yang lebih parah daripada si Kak ini gitu, walaupun ini juga udah termasuknya parah gitu. Nah, akhirnya setelah banyak teror ini, akhirnya Kak ngaku nih kepada keluarganya kalau ya dia tuh gara-gara pinjaman online itu dari si Kami ada itu segala macam, sampai akhirnya ya istrinya ketakutan karena teror terus menerus, dan akhirnya K melakukan suicide ya istilahnya, gantung diri gitu. Dan ya dan dia menuliskan sebuah surat pesan terakhir bahwa saya si Kami ada itu udah menghancurkan hidupnya gitu, dan itu sudah diusut sama polisi. Dan ini lagi ramai banget di Twitter atau di X gitu, yang tadi yang di reveal sama True Revealer atau Rakyat versus Pinjol. Dan ini lagi ramai banget, dan sini banyak banget cerita-cerita soal pengalaman orang lain gitu. Bahkan di sini ada beberapa screenshot, makanya tadi aku bilang sebenarnya orderan fiktif itu udah jahat banget. Misalnya orderan fiktif GoFood, GrabFood ini udah jahat banget. Maksudnya seringkali aku tuh denger, ya aku nanti aku cerita sedikit ya. Seringkali kalau kalian nonton film Sleep Call ini juga apa ya istilahnya, nyambung lah gitu terkait pinjaman. Tapi kalau di Sleep Call itu menurutku masih versi yang ringan gitu, ringan dalam artian itu masih belum parah lah, karena itu masih terornya telepon, mau disebarkan data pribadi gitu, karena kan kita pada saat daftar pinjol kan banyak banget data pribadi yang kita inputkan mau disebar. Tapi di sini itu banyak banget ini yang cerita-cerita. Kalau tadi ada orderan fiktif, di sini ada orderan apa coba, ambulan, pemadam kebakaran, orderan semen segala macam. Gila itu sih, maksudku aku nggak tahu, kalau aku tuh tahu kalau misalnya pinjaman online tuh emang penagihnya seserem ini, tapi nggak pernah nyangka kalau bisa sampai sejauh ini gitu, sampai ngirim-ngirim orderan fiktif, bahkan sampai nelponin ambulan, nelponin damkar untuk datang ke rumah si peminjam itu gitu, untuk memberikan efek jerah dan ya untuk melunasi hutangnya itu gitu. Jadi ini yang agak harus kalian waspadai gitu sebelum kalian memutuskan untuk melakukan pinjaman online kayak gitu. Nah, kita ngobrol sedikit nih. Ini kan tadi udah ku berikan ya, banyak banget sebenarnya korban pinjaman online yang sampai bunuh diri, sampai istilah stres itu udah banyak. Ini salah satu contoh kecil yang di up aja sekali lagi. Bahkan kalau kalian tahu si Kami ada ini kan dia resmi dari OJK, terus iklannya banyak banget nih. Kalau kalian istilahnya pernah aja sekali nge-search soal pinjaman online ataupun apa, itu iklannya pasti akan muncul di HP kalian. Jadi si Kami ini salah satu Kami ada aja ya, karena ini yang lagi dibahas kan ramai di Twitternya si Kami ada ini iklannya banyak banget. Aku bahkan udah pusing banget melihat iklannya. Iklannya itu kayak ngejebak gitu, kayak aku lupa yang ini yang Kami ada atau bukannya, istilahnya nomor HP kamu udah berapa lama, udah berapa tahun. Oh, aku udah pakai nomor HP ini 2 tahun. Oh, selamat, kamu bisa mendapatkan cicilan sebesar 20 juta. Itu gila banget sih. Maksudnya cara menggait calon peminjam itu senorak itu, segoblok itu gitu untuk para peminjam ya si pinjol ini gitu. Ada nomor HP, kalau udah dapat ini gitu. Ada yang bilang ini ada bunganya rendah banget cicilannya, ngasih skema-skema kalau kalian pinjam segini bunganya paling segini aja gitu. Nah, ini yang kalian nggak tahu, kalau dalam skema pinjaman online ataupun pinjol itu ada yang namanya bunga dan ada namanya biaya admin atau biaya layanan. Nah,
si pinjol-pinjol ini beberapa itu ngasih iklan soal bunganya yang rendah. Jadi bunganya rendah, tapi mereka tidak menyampaikan soal biaya layanan atau biaya adminnya. Nah makanya di sini ini yang si K ini, si kasusnya si K ini dia ngasih nih tapi nggak tahu ini si yang K atau kasus lain lagi. Jadi di sini dikasih lihat ada detail salah satu peminjam gitu. Dia itu ngajuin pinjaman sebesar 19 juta. Pinjaman 19.600.000 dengan cicilan selama 9 bulan. Itu pinjamannya 19 juta ya. Kemudian biaya layanan bunganya dulu lah. Bunganya rendah yaitu 2.900.000. Sebenarnya untuk pinjaman 19 juta bunga 2.900.000 3 juta itu masih tergolong hitungan rendah gitu. Karena kan cicilannya 9 bulan jadi mungkin nggak terlalu berasa lah itu terkait bunga 2,9. Tapi yang jadi masalah ada di sini, ada biaya layanan. Dari pinjaman 19 juta udah kena bunga 3 juta, ya kasarnya 3 juta lah ya. Biaya layanannya itu adalah 16 juta. Gila nggak? Ini stres banget sih maksudku. Memang kalau misalkan kita kepepet kadang kita mikirnya oh ya udahlah kita bisa ngembalin, kita lagi butuh cepet banget. Tapi kalian nggak mikir ya, dengan kalian pinjam 19 juta kalian kena biaya tambahan, biaya layanan dan bunga itu hampir lebih lagi, 2 kali lipat lebih gitu. Kayak pinjam 19 juta harus ngembaliin sekitar 37 juta. Itu gila sih maksudku. Sebutuh apapun kamu terkait dana itu kalian harus realistis gitu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di sini. Ini contoh satu lagi ini ada lagi nih, sama dia ngajuin pinjaman 3,7 juta 9 bulan, bunganya 187.000. Itu murah, masih rendah banget lah, dengan PPN-nya 159.000. Ini rendah banget. Dan ini sama nih, ini dari si Kami Ada itu ya. Tahu biaya layanannya adalah 3.420.000. Sekali lagi, nilai biaya layanan itu hampir 95% dari nilai pinjaman gitu. Nah ini salah satu contoh aja dari si Kami Ada ini. Walaupun enggak pinjaman online ya, mungkin itu si Kami Ada gitu, berarti kita bisa pakai yang pinjaman online. Enggak teman-teman, buat kalian yang mau melakukan pinjaman online karena harus mikirin lebih lagi daripada ini. Karena ada yang masalah biaya layanan itu biasa tetap tinggi, ada yang dia nilai bunganya tinggi. Jadi aku ada beberapa pengalaman soal pinjaman online ini. Aku emang ada sih satu yang langganan pinjaman online terkait ini. Aku nggak bilang itu tetap bagus, tetap ada negatifnya. Semuanya benar-benar banyak efek negatifnya sebenarnya terkait pinjaman online ini. Jadi kalau kalian berpikir untuk pinjaman online, sebenarnya stop dulu dah, karena ini benar-benar stres banget sih melihat sistem seperti ini. Apalagi ini kan istilahnya kan bulanan karena harusnya nyicil, harus ngeluarin biaya, harus bayar gitu kreditnya, kredit pinjamannya gitu. Jadi kalian harus mikirin kalian bisa nggak ngebayar ini kayak gitu terkait hutang-hutang ini. Nah kita ngobrol sedikit soal pinjaman online ya. Pinjaman online itu kan kenapa bisa datanya kita itu bisa kesebar? Itu kan karena pada saat kita melakukan pendaftaran kita harus foto KTP dengan muka. Itu memang bahaya banget. Makanya biasanya kalau kalian mau melakukan pinjaman online pakai KTP dengan muka yang dia sistemnya itu nggak online, jadi kita upload foto sendiri, itu sebaiknya kalian kasih watermark. Jadi tiap kalian foto KTP dengan muka, misalnya tujuannya untuk apa nih, itu kasih tulisan di agak nutupin muka, ataupun biasanya ketutupan lah, jadi susah dieditnya gitu. Foto dengan muka itu untuk tujuan apa itu, jadi dia nggak bisa dipakai buat yang lain segala macam. Satu, foto KTP, otomatis data diri kita kesebar kan. Terus yang kedua, nomor HP otomatis itu bisa ngebuka kontak kita punya kontak kemana aja itu bisa kesebar juga gitu terkait kontak HP-nya. Kemudian alamat tempat kita kerja, otomatis ya itu kita kalau misalnya kita nggak bisa dihubungin, mereka itu bisa menghubungin ke kantor kita gitu, yang bisa berujung pada pemecatan. Nah ini yang udah saya parah lah ya, kita disuruh membayar terkait cicilannya, tapi dalam satu sisi sama seperti si korban tadi, si K itu sampai dipecat, otomatis kan ya jadinya jadi istilahnya udah gak masuk lubang buaya, keluar masuk lagi ke lubang singa, istilah kayak gitulah, istilahnya kayak udah separah itu kayak gitu. Jadi terkait pinjol itu lumayan
bener-bener bikin kita itu makin terpuruk kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kedua adalah, nah ini kan salah satu contoh aja dari kami ada ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, jadi aku kan kebetulan sempat pernah tiga pinjol itu aku pernah melakukan registrasi pendaftaran. Nah, aku sebut aja ya, yang pertama adalah yang pertama ada si Credit Evolution, yang kedua itu ada Dana Indo, yang ketiga adalah aku apa Credit Home gitu, aku lupa. Nah, tapi yang udah pernah aku ngelakuin pinjaman itu di Credit Evo dan juga si Dana Indo. Nah, si dua ini, kalau yang si laku aku itu enggak inilah, enggak ikut lah ya terkait hal itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah gini, kalau yang si home credit home itu aku nggak sampai melakukan pinjaman atau apapun gitu, karena kalau nggak salah agak ribet dah dia untuk ngajuin ataupun sistemnya pembayaran di tempat segala macam, kayak aku agak males gitu untuk terkait hal itu. Nah, si Dana Indo itu aku udah nggak pakai lagi, jadi itu udah pernah tapi aku udah pernah melakukan pinjaman memang. Jadi di beberapa pinjaman online itu menyediakan dua pinjaman, yang satu pinjaman untuk pembayaran pembelian secara online, atau yang kedua pinjaman uang tunai. Nah, ini juga di Credit Evolution itu juga sama ya, ada yang pinjaman untuk pembayaran, ada pinjaman untuk uang tunai. Nah, biasanya bunga untuk pembayaran misalnya beli di Tokopedia atau beli apa, itu dia bunganya lebih rendah. Biaya layanan admin itu juga biasanya lebih rendah, atau ada rendah dibandingkan kalian pinjam secara uang tunai. Kalau pinjaman tunai itu biasanya lebih tinggi. Kan misalkan si Dana Indo lah ya. Dana Indo kalau kalian beli pembayaran untuk Tokopedia misalkan 3 juta, itu biasanya mentok-mentok sampai di 3,5 jutaan lah, atau 4 juta kayak. Tapi kalau kalian pinjaman tunai itu 3 juta, kalian cuman biasanya dapat tuh dicairin kisaran 2,8, tapi pengembaliannya itu bisa sampai 4 juta. Otomatis itu jauh lebih tinggi. Otomatis semakin tinggi nilainya, semakin tinggi juga biaya layanan dan juga bunganya. Jadi itu yang jadi masalah kalau di pinjaman tunai itu biasanya lebih tinggi daripada pembayaran online lewat Tokopedia segala macam. Aku nggak paham kenapa itu bisa seperti itu gitu. Tapi ya mungkin karena pinjaman tunai ini lebih tinggi kali ya, karena kan harus mengeluarkan secara, atau nggak tahu, atau aku nggak paham terkait hal itu, terkait yang pasti itunya gitu. Dan kenapa aku sempat pakai Dana Indo, kan Dana Indo itu ada yang dia pembayaran 30 hari itu free biaya administrasi, free free bunga. Jadi itu lebih membantu sih kalau untuk pembayaran 30 hari. Jadi kita udah tahu misalkan kita butuh barang cepat gitu, tapi duitnya baru ada bulan depan atau minggu depan, itu sangat membantu gitu untuk pembayaran 30 harinya, karena nggak ada bunga. Jadi kita istilahnya beli sekarang, bayarnya 2 minggu ke depan, tapi dengan harga yang sama. Itu sangat membantu di situ. Tapi kalau udah pembayaran cicilan 3 bulan, memang ada bunganya lumayan rendah sebenarnya gitu. Tapi aku tetap nggak menyarankan ya kalau kalian ngambil pinjaman online segala macam kayak gitu. Kalau Credit Evolution itu memang sejauh yang aku tahu, secara bunga dan juga biaya layanan itu cukup rendah gitu, rendah ya, istilahnya nggak semenakutkan si tadi ini, kami ada ini yang sampai biaya layanan sampai 95% kayak gitu. Jadi kalaupun kayak misalkan 19 juta, paling mentok-mentok di 22 juta ataupun 23 juta kayak gitu untuk pengembaliannya, walaupun ya sama aja itu bikin stres juga lah ya. Nah, tapi kita tadi terkait beberapa pengalaman aku gitu, dan yang memang agak mengganggunya itu biasanya misalkan jatuh temponya itu tanggal 20 misalnya ya, tanggal 20 September. Nah, biasanya itu kita udah mendapatkan panggilan itu di H-2 sampai H-3 hari sebelum itu. Jadi tanggal 17 itu kita udah diteleponin nomor-nomor yang nggak dikenal gitu, nelponin. Cuman ada beberapa, kalau sepengalaman aku ya, ini sepengalaman aku, tapi aku nggak mempromosikan salah satu pinjaman online ya. Misalnya pengalaman aku dari 2 pinjol yang pernah aku pakai, yang Credit Evo itu lebih enak karena dia benar-benar di teleponnya itu mengingatkan gitu bahwa jatuh tempo hari ini kalian bisa dibayar kapan gitu. H-1 pun biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau yang si Dana Indo ini
udah jatuhnya spam sih, karena ngeganggu banget. Jadi lebih kepada itu debt collector agak kurang bermutu kayak gitu, jadi bener-bener telepon terus-terusan segala macam. Makanya ini kayaknya si Dana Indo ini juga sama aja dengan mungkin kami ada juga segala macam kayak gitu. Walaupun ini mungkin sepengalaman aku, karena aku tahu kapan harus bayar, aku memang harus tahu itu harus dibayar, ya aku nggak pernah sampai yang istilahnya telat bayar segala macam. Dan tapi untuk sekarang aku sih Dana Indo ini udah aku stop, udah nggak ngikutin lagi, istilahnya nggak melakukan pinjaman segala lagi. Cuman kalau yang si kredit Evo ini aku sih masih, cuman aku mencoba untuk mengurangi, kalau bisa mencoba untuk berhenti gitu. Karena kalau dibilang membantu, memang ada kalanya itu membantu gitu untuk pinjaman seperti ini. Tapi kalau dibilang ini punya dampak negatif, banyak banget dampak negatif dari pinjaman online. Yang pertama nih aku sebut aja dampak negatifnya ya. Yang pertama, kalau kalian tidak bisa mengukur pembayaran, ya tadi resikonya data kalian tanpa apapun kalian daftar pinjaman, data kalian udah masuk, itu udah pasti akan kesebar, kalian bakal dapat terima panggilan telepon nggak jelas ya itu. Yang kedua, kalau kalian udah telat bayar, otomatis satu, kalian kena bunga, kedua, kalian kena teror, yang ketiga, kalian bisa sampai stres seperti tadi korban Sika itu ya, terkait pinjaman online ini gitu. Jadi itu salah satu dampaknya. Terus yang berikutnya, kalau kalian memang misalkan kalian memang bisa membayarkannya tepat waktu segala macam, ini tuh bisa jadi kalau kalian tidak bisa manage uang kalian dengan baik, ini bisa jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Kayak misalkan kalian punya duit untuk membayar, untuk ngelunasin, nanti pas cicilan udah habis, karena duitnya kalian buat ngelunasin, gimana caranya, akhirnya kalian kurang duit, nanti setelah selesai pinjaman kalian pinjam lagi. Jadi kayak berulang-ulang, kayak ini siklus yang nggak bisa berhenti. Ini juga terjadi ke aku, jujur aja aku kena siklus dimana kayak gaya lubang tutupan, jadi kayak udah membayar, tapi nanti pada saat udah selesai kayak pengen pinjam lagi. Jadi kayak ini tuh kayak rantai yang agak susah diputus. Jadi ini kalian harus lebih hati-hati, lebih waspada lagi berkaitan dengan masalah pinjaman online. Jadi aku bener-bener tidak menyarankan buat kalian melakukan pinjaman online. Pun kalau misalkan sangat terpaksa, itu sebaiknya memang lebih enak untuk pinjam ke saudara atau apapun. Jujur aja loh, kalau misalkan kekurangan dana segala macam, tapi dengan catatan kalian harus paham gitu, maksudnya kalian tuh berhutang, kalian harus kembaliin dananya. Jangan pada saat kalian hutang, kalian tuh menyampaikan banyak hal-hal manis, kalian akan kembaliin besok, kembaliin ini, ternyata pada saat lagi, oh maaf, aku tuh mau kembaliinnya, yang awalnya bilang mau kembaliin secara lunas, tiba-tiba pas hari H kalian mau kembaliinnya secara cicilan, dan itu nyicilnya lama banget. Dan itu kan juga bagi orang yang saya minjemin duitnya, itu kan juga akhirnya yang awalnya kita udah planning, oh tanggal segini kita bakal dapat bayaran lunas, ya akhirnya kan tetap nggak dapat segala macam. Nah ini ya bingung jadinya kayak gitu. Kalau jatuhnya seperti itu, nanti akan stres sendiri terkait hal itu gitu. Jadi agak susah nih berkaitan dengan hal. Jadi tetap saran aku bagaimanapun kalau bisa ya jangan sampai kalian terjerumus ataupun ngikut pinjaman online gitu. Apalagi jangan mudah tergiur dengan iklan-iklan pinjaman online yang benar-benar ngerusak nge-spam banget lah terkait ini. Jangan mudah tergiur terkait bunga segala macam, kalian butuh duit. Apalagi pinjaman online digunakan untuk barang-barang yang sifatnya tersier ya, cuma untuk mewah-mewahan doang. Please, itu jangan banget, karena itu benar-benar bikin ngerusak kalian secara bisa secara mental juga, bisa secara ya sosial segala macam kalau sampai hal-hal seperti itu tersebar kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya dari serangkai sahabat. Semoga ini benar-benar bikin kita aware terkait pinjaman online ini, kita bisa semakin waspada lagi. Semoga kedepannya tidak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Dan ya aku berharap sih OJK benar-benar bisa mengawasi badan-badan ataupun si pinjol-pinjol ini, karena kan di situ semuanya melegalkan, katanya ini adalah sudah diawasin OJK, tapi ujung-ujungnya ya masih aja melakukan hal seperti ini. Jadi mungkin itu saja. Kalau misalnya kalian punya pengalaman ataupun kalian mau cerita, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa kirim email ke kami di storytellerindo@gmail.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, itu sangat mendukung sekali untuk channel ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Masih dengan aku Adiata. Bye.